Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Pesugihan rumah makan pecel lele. Di sebuah jalanan kecil yang ramai, pedagang kaki lima, ada sebuah rumah makan pecel lele bernama Pecel Lele Mbok Marni. Rumah makan itu terkenal bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena harga makanannya yang murah meriah. Setiap malam warung itu selalu penuh dengan pelanggan, bahkan sampai antri panjang. Namun kesuksesan rumah makan itu menyimpan rahasia gelap yang tak pernah diketahui oleh pelanggan setianya. Mbok Marni, wanita parubaya pemilik warung itu, dulunya hanyalah seorang pedagang kecil yang berjualan lele goreng di emperan jalan beralaskan tikar. Bisnisnya berjalan biasa-biasa saja, bahkan sering merugi karena pelanggan yang sedikit. Suaminya, Pak Rusman yang juga bekerja serabutan, mulai mendesak Mbok Marni untuk mencari cara agar warungnya bisa berkembang. Tekanan ekonomi dan hutang yang menumpuk membuat Mbok Marni putus asa. Suatu malam, seorang pria tua misterius datang ke warung Mbok Marni. Pakaiannya lusuh, dan ia hanya memesan segelas teh hangat. Namun sebelum pria itu pergi, ia menatap Mbok Marni dan berkata, "Kalau kau ingin warung ini laris manis, pergilah ke tepi sungai dekat hutan pada malam Jumat Kliwon. Ada sesuatu di sana yang bisa membantumu." Awalnya Mbok Marni mengabaikan perkataan pria itu, menganggapnya tak lebih dari omong kosong. Namun ketika hutangnya semakin menumpuk dan suaminya mulai mengancam akan meninggalkannya, Mbok Marni teringat kata-kata pria itu. Dengan hati yang gelisah, ia memutuskan untuk pergi ke sungai pada malam Jumat Kliwon. Malam itu suasana begitu sunyi. Di tepi sungai hanya terdengar suara air mengalir dan serangga malam. Mbok Marni membawa sesajen sederhana berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam cemani, seperti yang diajarkan oleh pria tua itu sebelumnya. Saat ia menaruh sesajen di atas batu besar dekat sungai, tiba-tiba air sungai menjadi keruh dan berbuih. Dari dalam air muncul sosok menyeramkan berbentuk seperti wanita dengan wajah mengerikan. Rambutnya menjuntai panjang dan kulitnya bersisik seperti ikan. Makhluk itu berkata, "Aku bisa membantumu membuat warungmu sukses besar. Tapi kau harus memenuhi syaratku." Dengan suara menggema, Mbok Marni yang sudah putus asa bertanya apa syaratnya. Makhluk itu menjawab, "Kau harus memberiku persembahan setiap bulan. Sebagai gantinya, aku akan memberimu kekayaan dan pelanggan yang tak pernah habis." Persembahannya sederhana, darah manusia. Awalnya, Mbok Marni ketakutan dan ingin mundur. Tetapi bayangan hutang dan hidup serba kekurangan membuatnya ragu. Ia akhirnya setuju. "Baiklah," kata Mbok Marni dengan suara gemetar. Makhluk itu memberinya sebuah batu hitam kecil dan berkata, "Letakkan batu ini di dapurmu. Selama kau menepati janjimu, masakanmu akan selalu menggoda siapapun yang mencicipinya." Sejak hari itu bisnis Mbok Marni berubah drastis. Pecel lelenya menjadi sangat terkenal. Pelanggan terus berdatangan, bahkan dari luar kota.
Banyak yang mengatakan bahwa rasa lele goreng dan sambalnya tidak ada tandingannya. Mbok Marni mulai hidup berkecukupan, bahkan bisa membeli rumah dan mobil baru. Namun di balik kesuksesan itu ada kengerian yang harus dijalani. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Marni harus menyediakan persembahan berupa darah manusia. Awalnya ia hanya memilih orang asing, seperti pengemis atau gelandangan yang tidak memiliki keluarga. Mereka dibujuk untuk datang ke warungnya dengan iming-iming makan gratis, lalu menghilang tanpa jejak. Karyawannya, Rista, mulai curiga ketika beberapa pelanggan tidak pernah terlihat di warung setelah malam Jumat Kliwon. Saat itu, dapur warung sering tercium aroma amis yang sangat menyengat. Rista memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam Rista diam-diam mengintip dapur saat Mbok Marni melakukan ritualnya. Ia melihat Mbok Marni berdiri depan tungku api, berbicara dengan batu hitam yang mengeluarkan cahaya samar. Di depannya ada mangkuk besar berisi darah segar. Mbok Marni melafalkan mantra sambil menuangkan darah ke atas batu tersebut. Saat itu Rista juga melihat bayangan besar raksasa muncul di dapur. Ketakutan Rista segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada warga desa. Namun Mbok Marni selalu memiliki jawaban untuk setiap tuduhannya. Ia menyangkal semua cerita Rista, bahkan mengancam akan melaporkannya balik atas pencemaran nama baik. Warga desa takut pada Mbok Marni dan tidak ingin terlibat masalah dan memilih diam. Namun keanehan mulai terjadi. Beberapa pelanggan setia Mbok Marni menghilang tanpa jejak. Pihak berwenang yang mencoba menyelidiki tidak menemukan bukti apapun. Mbok Marni selalu berhasil lolos. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Mbok Marni lupa menyiapkan persembahan karena sibuk melayani pelanggan yang sangat ramai. Ketika malam semakin larut, suara dari dapur mulai berubah menjadi gemuruh. Panci dan wajan jatuh sendiri, dan aroma amis yang tajam menyebar ke seluruh warung. Tiba-tiba makhluk itu muncul dari dapur. Ia marah besar karena Mbok Marni tidak memenuhi janjinya. Sosok itu menyeret Mbok Marni ke dalam dapur. Para pelanggan lari ketakutan meninggalkan makanan mereka. Keesokan harinya warung itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tak ada jejak Mbok Marni atau siapapun yang bekerja di sana. Hanya ada batu hitam kecil di atas meja dapur, retak dan memancarkan bau amis yang menusuk hidung. Sejak saat itu, warung pecel lele Mbok Marni tidak pernah buka lagi. Warga desa menghindari tempat itu karena percaya bahwa makhluk itu masih menghantui warung makan itu, menunggu orang lain yang cukup nekat untuk melanjutkan pesugihan tersebut. Hingga kini banyak orang yang lewat di depan warung itu mengaku mencium aroma sambal pecel lele yang menggoda, seolah-olah mengundang mereka masuk. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.